KAI ini tidak profesional. KAI ini berarti kan tidak memperhatikan bagaimana kondisi perlintasan yang ada di kampung-kampung. Kenapa kok bisa dibiarkan perlintasan yang padat penduduk di kampung-kampung dibiarkan tanpa palang pintu? Nah, itu perlu diinvestigasi. Ya, berikutnya ini tentang Mungkin peristiwa yang sebelumnya bisa ditayangkan dulu tentang apa situasi autopsi terakhir di rumah sakit. Ada videonya? Tidak ada. tidak ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini isu yang memprihatinkan ya, kabar memprihatinkan yaitu odong-odong yang tertabrak oleh kereta api. Judulnya KAI jangan lepas tangan terkait kejadian tewasnya 9 orang di mobil odong-odong. Nah, ini diketahui bahwa kejadian ini mengakibatkan 9 orang tewas ya. Dan 20 orang penumpang yang lainnya luka-luka. Kemudian untuk sopirnya sendiri dia sempat loncat begitu. Nah, ini tentunya ini yang sangat disayangkan adalah di area tersebut tidak ada palang pintu begitu. Kelihatannya dari informasi bahwa pemerintah setempat itu sudah mengajukan ya ke KAI untuk pemasangan palang pintu, tapi belum dipasang juga begitu. Nah, ini kira-kira bagaimana Bang menurut Bang Matut? Ya, Breko, saya kira kejadian odong-odong di daerah Serang, Banten ini ya, yang tertabrak kereta ini adalah merupakan pukulan telak ya bagi profesionalisme BUMN KAI kita. Jadi BUMN KAI ini kan adalah BUMN yang sering kali mendapatkan kucuran dana APBN ya, terutama dalam menyelesaikan proyek-proyek yang berlarut-larut ya. KAI dan juga para BUMN karya lainnya seperti misalkan LRT ya, LRT Jakarta, kemudian kereta api cepat ya. Ini semua diberikan APBN ini diberikan untuk uh, meningkatkan profesionalisme KAI salah satunya ya. Tapi yang kemarin kita saksikan itu tuh bagaimana kita menyaksikan ada satu perlintasan yang tidak ada palang pintunya. Ya berarti ini kan KAI ini tidak profesional. KAI ini berarti kan tidak memperhatikan bagaimana kondisi perlintasan yang ada di kampung-kampung. Nah katanya KAI tidak bertanggung jawab karena berdasarkan dengan aturan perlintasan-perlintasan di kampung-kampung itu urusan Pemda, urusan pemerintah lokal. Saya kira logikanya nggak kayak begitu ya. Logikanya adalah KAI ini mengatakan bahwa setiap perlintasan itu memiliki safety yang baik. Kalau seandainya tidak memiliki safety yang baik, ya maka itu bukan tanggung jawab pemerintah daerah. Itu masalah safety itu tanggung jawab PT Kereta Api, baik itu safety penumpang yang menggunakan jasa PT KAI ataupun safety orang-orang yang berada di perlintasan jalur yang digunakan oleh kereta api. Jadi logikanya jangan dibalik gitu, ya. Seolah-olah mentang-mentang pemerintah daerah kereta api PT Kereta Api Indonesia itu berlepas tangan. Tidak. Kalau menurut saya PT Kereta Api ini tidak profesional dalam hal ini dan ini bisa diminta pertanggungjawabannya bahwa mereka bertanggung jawab atas safety, atas keselamatan baik itu penumpang ataupun kereta apinya ataupun perlintasan kereta apinya. Itu semua tanggung jawab dari PT Kereta Api Indonesia. Misalkan setiap perlintasan ketika ada seorang petugas di sini, itu kan bukan petugas Pemda, ya kan? Itu kan petugas kereta api. Artinya PT Kereta Api lah yang harusnya bertanggung jawab gitu terhadap kasus ini. Kenapa kok bisa dibiarkan perlintasan yang padat penduduk di kampung-kampung dibiarkan tanpa palang pintu? Nah itu perlu diinvestigasi bro. Demikian bro. Ya baik, Bang Mus ada tambahan? Ya, jadi memang ya betul tadi harusnya memang setiap palang kereta meskipun dimanapun itu berada itu bukan tanggung jawab
Pemda sih, Pemda setempat ya, tapi ya itu memang adalah aset dari PT KAI dan mereka pasti punya anggaran lah untuk membuat pelang di daerah-daerah yang memang rawan gitu ya, banyak apalagi banyak penduduk gitu. Nah, makanya saya setuju bahwa PT KAI ini harus bertanggung jawab nih atas insiden yang terjadi ini. Ya, mungkin fakta-fakta mengenai kecelakaan ini adalah penumpang yang diangkut itu 20 penumpang ya. Kemudian itu 9 orang meninggal dunia termasuk anak-anak. Korban meninggal langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang, Banten. Kemudian kronologisnya Kasat Lantas Polres Serang AKP Tiwi Afrina menjelaskan kronologis kejadian bermula mobil odong-odong melaju dari arah Walantaka ke Kragilan. Saat tiba di jalur rel tanpa palang pintu, seketika datang kereta api dari arah Merak menuju Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Mobil odong-odong ditabrak di bagian belakang dan terpental. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendataan terhadap para korban, baik meninggal maupun luka. Tentunya sudah terdata ya. Dan sopir sempat diingatkan untuk tidak ngebut oleh penumpang. Kemudian sopir loncat menyelamatkan diri. Jadi karena mungkin mendadak dan sudah tidak bisa mau menghindar, akhirnya dia sendiri yang loncat. Kemudian suara musik sangat kencang saat itu katanya. Jadi mungkin ada yang mengingatkan jadi tidak terdengar ya oleh sopir. Kemudian perlintasan kereta tanpa palang pintu ini Camat Kragilan yang bernama Epon Anih Ratnasi, dia sudah mengajukan permohonan untuk membuat palang pintu namun belum terrealisasi. Kemudian sopirnya ditangkap ya, sudah dilakukan penangkapan. Nah, seperti itu. Ada informasi lain yang mau disampaikan atau tambahan? Ya, saya kira ini tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada kesalahan supir odong-odong ya, meskipun dia punya kontribusi. Harusnya pertanggungjawaban ini harus di-share juga dengan pihak kereta api. Jadi kasihan rakyat kecil ini kalau dalam kasus-kasus seperti ini selalu rakyat kecil ya, dalam hal ini adalah supir yang menanggung resiko sepenuhnya. Menurut saya ini enggak, ini harus di burden sharing ini resikonya. Jadi tidak hanya si supir yang perlu diperiksa apakah dia lalai misalkan, atau jangan-jangan memang supirnya nggak tahu misalkan akan ada kereta api yang melintas karena tidak ada palangnya dan arahnya suara dari kereta api gitu ya. Yang namanya odong-odong kan suaranya kencang sekali gitu ya. Dia nggak dengar gitu dan biasanya nggak ada. Makanya dia berani lewat di situ. Ya berarti kan nggak bisa sepenuhnya diberikan kesalahan itu kepada supir odong-odong. Pertanyaannya adalah kenapa kok ada perlintasan yang tidak safety? Nah ini yang harus diperiksa Bro Eko. Ini yang harus diusut. Dan kalau perlu yang dihukum ini bukan supir, tapi yang dihukum ini adalah pihak penyelenggara kereta api yang ada di daerah Merak dan Rangkas Bitung itu harus dicek gitu kenapa mereka lalai dan abai gitu. Kalau seandainya lalai dan abai ini ternyata sistemik, maka direksinya dan komisaris dari PT KAI itu yang harus diminta pertanggungjawabannya. Kalaupun diadili mereka itu sebagai salah seorang apa istilahnya orang yang harus diminta pertanggungjawabannya. Demikian bro. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup jelas ya di sini bahwa PT KAI harus ikut bertanggung jawab karena memang tidak safety ya, tidak melakukan upaya preventif ya atas kejadian seperti ini. Karena mungkin juga banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di sana ada perlintasan kereta api ngebut begitu ya, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan kepada topik yang ketiga untuk topik terakhir ini mengenai kereta api cepat ya. Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Dan simak terus segmen Jangan Salah Arah setiap hari.